Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara, saya masuk ke PUI itu sebenarnya karena ajakan seorang teman. Pada satu waktu teman ini mengajak saya menghadiri sebuah muktamar PUI di Bandung, karena pada waktu itu muktamar PUI akan diselenggarakan di kota Bandung. Jadi pada waktu itu saya sebenarnya sedang aktif sebagai pengurus, sebagai ketua HMI cabang Bandung, dan itu semuanya ternyata menjadi sangat bermanfaat sebagai pelatihan, sebagai kaderisasi saya dalam berorganisasi. Jadi setelah saya itu memang diajak oleh teman untuk menghadiri muktamar PUI, dan ada orang-orang teman-teman di PUI yang mengenal saya sebagai seorang pengurus HMI cabang Bandung. Kemudian ketika terjadi penyusunan pengurus pada waktu itu, maka saya ditunjuk menjadi ketua Majelis Pemuda PUI. So pada waktu itu di PUI itu ada majelis pemuda, ada majelis pengajaran, ada majelis penerangan, ada majelis dakwah dan lain-lain. Dan saya karena memang pada waktu itu usia saya baru masih seusia ketua HMI cabang Bandung tahun 64 itu, jadi tahun 64 itu usia saya masih, kalau kelahiran saya pada tahun 36 itu tahun 64 itu jadi baru 18 tahun. Jadi saya dianggap pantas untuk memimpin pemuda. Nah, sejak itulah karena saya diamanati untuk mengurus pemuda, maka pemuda inilah yang saya garap, dan saya mempergunakan metodologi pelatihan, mengikuti pembinaan pemuda yang seperti halnya di HMI ada pembinaan kaderisasi, ada rekrutmen anggota dan segala macam. Itu hampir semua pengalaman di HMI itu saya coba dilaksanakan di dalam rangka membina pemuda PUI. Dan kemudian pada tahun 64 saya masuk ke jajaran pengurus PUI. Tahun-tahun berikutnya itu saya melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan ke daerah-daerah bersama dengan bapak-bapak yang juga memimpin, menjadi atau bagian dari kepemimpinan pengurus besar, pada waktu istilahnya pengurus besar PUI. Dan ketika itulah maka saya dapat berkomunikasi dengan teman-teman lain, pemuda-pemuda lain di daerah-daerah untuk menciptakan organisasi yang lebih pantas melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan walaupun di dalam lingkungan Persatuan Umat Islam, organisasi yang kegiatan utama adalah dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Kita pada waktu itu memang pada tahun 64 kita menjadi katakanlah pengurus di dalam kepemudaan. Maka beberapa tahun kemudian kita mencoba membangun organisasi pemuda yang lebih luas lagi, yaitu pada tahun 64 itu juga kita mengadakan konferensi besar Majelis Pemuda di Majalengka. Dan pada waktu itulah maka lahir organisasi independen, bukan organisasi independen, organisasi yang tidak
merupakan bagian dari PUI, tapi merupakan organisasi yang memang berdiri sendiri. Itulah organisasi pemuda PUI. Itu pada tahun 64, pada bulan Desember, jadi tahun 64 bulan Agustus saya mendapatkan mandat untuk mengurus pemuda. Tahun 64 bulan Desember saya membangun pemuda PUI melalui kegiatan yang disebutkan sebagai konferensi besar PUI. Maka sejak itu kedudukan saya tidak sebagai ketua majelis saja, tapi juga sebagai ketua pemuda PUI, dan waktu itu memakai struktur pimpinan pusat pemuda PUI. Dan dengan struktur pemuda PUI yang terpisah gitu, tidak bergabung. Tadinya kan kalau Majelis Pemuda itu adalah bagian dari kepengurusan PUI, tetapi ketika pemuda PUI ini membuat organisasi yang terpisah, maka pemuda PUI mempunyai struktur sendiri dan mengadakan kegiatan sendiri-sendiri. Itu tahun 64 itu sudah terbangun. Nah, kemudian kita berkembang dengan melaksanakan bermacam-macam kegiatan pembinaan, pelaksanaan kaderisasi model pemuda. Dan karena saya itu katakanlah hasil didikan dari PII, juga pernah sebelum masuk HMI itu kan saya di PII dulu, di PII dan HMI itu pola-pola pengkaderan, pola-pola pendidikan kepemudaan di PUI dan di HMI, di PII dan di HMI ini kita terapkan di dalam PUI, sehingga dengan begitu alhamdulillah pengalaman itu menjadikan organisasi pemuda PUI itu memang pada waktu itu mempunyai warna tersendiri. Jadi kemana-mana pemuda PUI itu membawa bendera pemuda PUI dan berdiri sebagai organisasi yang lepas. Jadi kadang-kadang ada kegiatan kepemudaan yang walaupun PUI memang nyata tidak terlibat, tetapi kita mengatakan bahwa organisasi ini kegiatan inilah kegiatan kepemudaan yang memang independen, yang tidak disatukan dengan seperti misalnya kalau pada waktu itu tuh memang sudah ada pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor dan segala macam. Kalau mereka ini itu pada waktu itu masih mengikuti bagaimana kata organisasi induknya. Tapi kalau pada waktu saya memimpin pemuda PUI, organisasi pemuda PUI itu berjalan sesuai dengan inisiatif, dengan kreativitas, dengan program-program yang memang disusun sendiri oleh pemuda PUI, sehingga kadang-kadang ada rasa dari teman-teman yang belum biasa di PUI bahwa ini pemuda PUI ini main selonong, main berjalan sendiri. Dan saya sering mempertanggungjawabkan, saya bilang kalau memang pemuda tidak mempunyai kebebasan untuk melaksanakan inisiatif dan kreativitas sendiri, buat apa organisasi pemuda ini dibikin, saya bilang. Nah itu, tapi lama-lama orang-orang PUI juga menjadi memahami masalah ini, sehingga akhirnya PUI itu menjadi organisasi yang memang pemuda PUI itu menjadi organisasi yang memang lepas dari ketentuan administratif di dalam PUI. Saya ingin beritahukan bahwa pada tahun 60 PUI itu walaupun tidak dibubarkan, PUI itu adalah anggota istimewa Masyumi, Partai Masyumi, sama dengan organisasi seperti Al-Wasliyah, seperti Muhammadiyah, seperti Persis. Jadi karena memang PUI itu bagian dari Masyumi, ketika Soekarno pada tahun 60 bulan Agustus tahun 60 membubarkan Partai Masyumi, banyak ormas-ormas yang menjadi anggota dari Masyumi itu menyembunyikan dirinya gitu. Jadi takut muncul, ya termasuk PUI. Nah baru tahun 64 itulah, sejak muktamar PUI di Bandung itulah
tahun 64 PUI itu, dan memang pada waktu juga tekanan dari penguasa Soekarno sudah mulai melemah, sehingga kita ini lebih leluasa untuk melaksanakan itu. Jadi memang ada suasana yang harus dipahami bahwa pemuda PUI itu lahir dan berkembang dari suasana politik seperti itu. Jadi katakanlah pemuda PUI itu dibangkitkan oleh semangat berpolitik, semangat ya walaupun bukan pemudanya Masyumi, tetapi bagaimanapun juga simpati dari pemuda-pemuda yang memang ada di dalam PUI untuk melawan penguasa yang waktu itu disebut Orde Lama, itu memang sangat kuat. Sehingga kalau memang ada belakangan ada kesan-kesan politis dari pemuda PUI, saya kira memang itulah sebabnya, atau itulah yang menyebabkan maka pemuda-pemuda PUI itu lebih mempunyai wacana, wawasan politiknya itu tumbuh karena dalam pertumbuhan seperti itu. Saya kira itu sementara, mudah-mudahan ini akan menjadi bahan bacaan atau bahan penelaahan buat teman-teman yang memang ingin mempelajari tentang sepak terjang PUI sejak paling tidak sejak tahun 64. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.